Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wa bi hadihi ihtadal muhtadun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma inni a'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' wa na'udzu bika min kulli hadhil arba'. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada alasan bagi kita semuanya untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena nikmatnya terlimpah kepada kita tanpa batas. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita masih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bebas. Pagi hari ini adalah pagi yang penuh barokah yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya, dan tentunya seharusnya kita berbahagia karena kita mampu melanjutkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setinggi-tinggi kebahagiaan kita adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemampuan untuk beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Subhanahu wa taala, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, beritakanlah, kabarkanlah, hanya karena karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala mereka sepantasnya berbahagia. Dan karunia Allah yang terbesar adalah ketika hambanya dimampukan oleh Allah untuk bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah tegaskan dalam ayat tersebut, huwa khairum mimma yajma'un. Rahmat karunia Allah yang berikan kepada kita yang mampu kita syukuri adalah khairum mimma yajma'un, jauh lebih baik dari segala apa yang telah dikumpulkan oleh manusia-manusia yang ada di muka bumi ini. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pagi hari ini kita akan mengambil tema tidak beramal tapi tetap berpahala. Caranya bagaimana? Apakah mungkin hal tersebut terjadi? Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diceritakan oleh sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin. Kami suatu saat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah peperangan. Faqala, kemudian Rasulullah mengatakan, inna bil madinati la rijalan. Di kota Madinah itu ada banyak laki-laki. Masirtum masiran wa la qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum. Tidaklah kalian melakukan suatu perjalanan dan tidaklah kalian menembus sebuah lembah kecuali mereka, teman-teman kalian, saudara kalian yang berada di kota Madinah itu pasti bersama dengan kalian. Ini kalau dilogikakan tidak mungkin. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengilustrasikan
Mereka para sahabat berjalan menembus lembah, melewati perkampungan. Tapi Rasulullah mengatakan mereka, saudara mereka yang di Madinah juga ikut. Padahal mereka tinggalnya di Madinah. Secara logika tidak mungkin. Tapi Rasulullah kemudian menegaskan habasahumul marad. Mereka terhalang oleh sakit mereka sehingga mereka tidak bisa bersama dengan kita semuanya. Di dalam riwayat yang lain diterangkan illa syarakukum fil ajri, kecuali mereka juga ikut mendapatkan pahala sebagaimana kalian semuanya mendapatkan pahala berjihad fisabilillah. Warahul Bukhari, dan diriwayatkan dalam Sahih Bukhari an Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu dia mengatakan raja'na min ghazwati Tabuk, kami telah selesai dari perang Tabuk, ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami kembali bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tabuk ini sekarang adalah kota yang terletak dari Madinah, jauh sekali, hampir perbatasan dengan Palestina, dan belok sedikit ke kanan nanti masih jauh juga akan ke Syria atau ke Syam. Para sahabat pulang dari perang Tabuk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan inna aqwaman bil Madinah, bahwa di sana ada kaum di Madinah, ma salakna syi'ban wala wadiyan illa wahum ma'ana, tidaklah kita melewati suatu perkampungan dan tidak pula kita melewati suatu lembah kecuali mereka tetap bersama dengan kita. Habasahumul uzr, hanya saja mereka terhalang oleh uzur sehingga mereka tidak bisa hadir bersama dengan kita. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makna hadis ini adalah idza nawal amal as-salih walakinnahu habasahu anhu habis fa innahu yuktab lahul ajr ajru ma nawa. Jika seseorang telah meniatkan untuk melakukan amal soleh, akan tapi di tengah jalan terhalang oleh suatu halangan, maka akan ditulis baginya pahala amal soleh tersebut. Ajru manawa, pahala yang dimaksud adalah pahala niatnya, pahala niatnya. Amma idza kana ya'malu fi hali adamil uzri, adapun jika seseorang ingin mengerjakannya dalam keadaan dia bukan dalam uzur, misalkan seorang awalnya sehat, tidak ada halangan sama sekali, sudah berniat untuk melakukan suatu amal soleh, tapi ternyata qadarullah di tengah-tengah dia sedang berusaha untuk melakukan amal soleh, ada halangan yang mencegahnya, yang menghalanginya untuk melakukan amal soleh. Kan statusnya awalnya dia bukan uzur, karena memang sehat, tidak ada uzur sama sekali. Terus bagaimana nasibnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka diterangkan di dalam kitab ini, lamma kana qadiran kana ya'maluhu thumma ajiza anhu fima ba'd fa innahu yuktabu lahu ajrul amal kamilan. Dalam keadaan seperti ini, maka seseorang itu akan ditulis pahala amalnya secara sempurna. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqiman." Jika seorang hamba sakit atau dia melakukan perjalanan, maka ditulis baginya
semua pahala amalnya yang biasa dia lakukan dalam keadaan mukim dan dalam keadaan sehat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilustrasi ini semakin memperjelas bahwa niat baik kita di dalam kehidupan sehari-hari harus senantiasa kita jaga. Praktisnya bagaimana? Praktisnya misalkan si fulan atau si fulana kebiasaannya dalam sehari-hari dia adalah sholat jamaah 5 waktu di masjid. Dalam keadaan sehat, dalam keadaan mukim selalu dijaga sholat jamaah. Akan tetapi qadarullah Allah berikan padanya ujian sakit. Maka tentunya dia tidak bisa melakukan kegiatan ibadah sebagaimana biasa dalam keadaan sehat atau dalam keadaan mukim. Dia terhalang karena apa? Karena sakit. Dalam keadaan seperti ini, kalau niatnya dijaga, maka dia akan tetap mendapatkan pahala amal solehnya secara sempurna. Ya. Mendapatkan pahala amal solehnya secara sempurna. Jadi menjaga niat ini yang sangat-sangat penting bagi kita semuanya. Maka ketika seorang sakit, hendaknya dia membayangkan, ya Allah saya sakit, pagi ini tidak bisa berangkat ke masjid, Engkau takdirkan tidak bisa sholat di masjid secara berjamaah, hanya karenamu kami hambamu ya Allah tidak bisa berangkat ke masjid. Jadi keinginan itu tetap hidup. Ya Allah, pagi ini hujan deras, semestinya saya berjamaah di masjid, tapi tidak bisa berjamaah di masjid dan tidak bisa mengikuti kajian atau belajar ilmu agama. Ya Allah, tuliskanlah amal hamba sebagaimana biasa yang hamba lakukan di saat hamba tidak ada halangan. Itu yang semestinya hidup di dalam diri kita. Yang terkadang terbalik dalam kehidupan fakta kita ya. Biasanya ada pengajian, ada belajar ilmu di masjid. Sebelum tiba saatnya hujan deras, apa yang diucapkan? Alhamdulillah, tidak jadi kajian. Nah ini kan beda. Beda seseorang ketika menyikapi suatu amal soleh. Jadi harus dijaga semangat itu, dijaga. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menuliskan kita pahala amal soleh itu secara sempurna. Atau ketika kita melakukan perjalanan, seseorang melakukan perjalanan jauh, tentunya tidak bisa melakukan amal soleh sebagaimana saat mukim. Ya. Saat mukim gampang, masjidnya dekat, terlihat, bisa wudhu, bebas berjamaah. Ya. Tapi kalau di dalam perjalanan tidak semudah yang kita lakukan ketika kita dalam keadaan mukim. Kadang di tengah perjalanan tidak mendapatkan masjid, atau mendapatkan masjid tapi luar biasa padatnya, sehingga tidak bisa melakukan kegiatan amal soleh sebagaimana dia lakukan saat mukim. Maka disebutkan di sini, fal mutamanni lil khair al hirris alaihi in kana min adati annahu kana ya'maluhu walakinnahu habasahu anhu habis kutiba lahu ajruhu kamilan. Orang yang senantiasa menginginkan untuk melakukan amal kebaikan dan dia betul-betul sangat-sangat tamak, sangat-sangat suka untuk melakukan kebaikan itu, kebiasaannya memang seperti itu, akan tapi ternyata datanglah suatu halangan yang menghalangi dia untuk melakukan kebaikan, maka saat itu akan ditulis pahala kebaikannya secara sempurna. Adapun kondisi yang kedua, kalau seandainya seseorang itu melakukan, ingin berniat ya, baru berniat ya, dan barangkali itu bukan suatu kebiasaan yang dia lakukan, baru berniat
melihat si fulan atau fulanah, masya Allah, dia rajin sekali ke masjid, dia rajin sekali menggali ilmu agama. Saya sudah lama tidak sholat berjamaah di masjid. Saya juga sudah lama tidak pernah mendengar pengajian. Besok saya berniat ingin pergi berjamaah ke masjid. Bukan kebiasaannya, bukan kebiasaannya. Ya. Ternyata dalam perjalanannya belum sampai ke besok hari, ya, dia kemudian diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan musibah atau ujian, sakit misalkan. Maka pahala yang ditulis baginya adalah pahala niatnya. Jadi beda antara pahala niat saja dengan pahala amal soleh secara sempurna. Kalau pahala niat saja adalah bagi seorang yang tidak terbiasa untuk melakukan amal soleh. Adapun orang yang terbiasa melakukan amal soleh sebagai kebiasaannya setiap hari, setiap saat, setiap waktu, maka ketika ada uzur akan ditulis pahalanya secara sempurna sebagaimana dia tidak ada uzur sama sekali. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu ada cerita lain di tengah-tengah kehidupan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang hadis ini adalah hadis yang sangat ma'ruf, yang sering kita dengar, bahwa ada sekelompok para fuqara sahabat, orang-orang fakir dari kalangan sahabat Rasulullah, ya, mereka protes terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, sabaqana ahlud dusur bil ujur wan na'im al muqim. Wahai Rasulullah, mereka itu orang-orang kaya, luar biasa ternyata pahalanya yang mereka terima. Mereka sudah mengalahkan kami, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inilah gaya Rasulullah untuk menenangkan para sahabat yang mereka saling berkompetisi untuk meraih kebaikan sebagaimana dilakukan oleh sahabat yang lainnya. Apalagi yang protes ini adalah orang fakir, orang yang tidak punya harta, tapi semangat mereka luar biasa untuk melakukan kebaikan dan ketaatan. Maka Rasulullah menenangkan dengan mengatakan, ala ukhbirukum bi syai'in idza fa'altumuhu adraktum man sabaqakum wa lam yudrikukum illa man amila mithla ma amiltum. Maukah kalian saya ceritakan, saya beritahu tentang suatu amalan, jika kalian melakukannya maka pasti kalian akan bisa melampaui, memenangkan amalan yang dilakukan oleh mereka, dan tidak akan ada satupun orang yang bisa mengalahkan kalian lagi kecuali dia melakukan apa yang kalian lakukan. Maka bersemangatlah para fakir dari kalangan sahabat ini, ya. Wah, ada Rasulullah, ada, lakukan ini, maka kalian akan bisa menang, melampaui mereka dalam hal kebaikan ini. Maka Rasulullah bersabda, tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna dubura kulli salatin thalathan wa thalathin. Kalian bertasbih, kalian bertakbir, kalian bertahmid setelah selesai sholat sebanyak 33 kali. Lakukan itu, pasti kalian akan bisa melampaui dan memenangkan kompetisi ini di atas mereka. Maka kemudian para sahabat, orang-orang fakir di kalangan sahabat ini melakukannya. Nasihat Rasulullah SAW tersebut dilakukan. Ternyata ketika tengok kanan, tengok kiri, orang-orang kaya yang tadi mereka iri juga melakukan. Wah, semakin gelisah lagi para sahabat. Ini gimana? Katanya kita bisa menangkan, ternyata orang kaya bisa melakukan juga. Ingat tadi di dalam sabda Rasulullah SAW, beliau Rasulullah juga mengingatkan bahwa kalian tidak akan bisa terkalahkan kecuali ada orang yang juga melakukan apa yang kalian lakukan, ya. Illa man amila mithla ma amiltum. Maka baliklah lagi para orang fakir dari kalangan sahabat tadi,
mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, mereka juga melakukan apa yang kita lakukan, gimana ini? Kita enggak jadi menang dalam kompetisi amal soleh ini. Maka Rasulullah kemudian menenangkan mereka. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Demikianlah Allah berikan kemampuan yang berbeda-beda antara manusia satu dengan manusia yang lain. Kalau dalam hal harta, Allah yang memberikan, yang membagikan. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Yang paling tetap dan harus dijaga semangat adalah dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis lain kita dianjurkan kalau dalam hal dunia lihatlah yang paling bawah. Ya. Tapi kalau dalam hal akhirat selalu lihatlah mereka yang paling dahulu, yang paling banyak amal-amal ibadahnya dibandingkan dengan kita, sehingga kita tetap bersemangat melakukan amal ibadah. Jamaah sekalian yang mati Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu yang bisa kita kaji pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekuatan dalam istiqamah melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa nastaghfirullah azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.